Setelah cukup intens membahas kerennya Loki di akhir season kedua, kini pertanyaan yang paling banyak ditanyakan adalah apakah Loki bakal kembali ke MCU? Jujur kita agak ragu karena memang Loki terlihat tidak bisa kemana-mana setelah menyatukan dirinya dengan multiverse. Loki berperan sebagai temporalum untuk multiverse sekarang. Layaknya temporalum, Loki adalah kunci menyatukan dan juga hidupnya multiverse versi sekarang. Kalau dia pergi, maka timeline ataupun universe akan sekarat dan bahkan hancur. Ditambah lagi, saat diwawancara di Tonight Show, Tom Hiddleston mengatakan bahwa perjalanan 14 tahunnya sebagai Loki berakhir di akhir season kedua. Keterangan ini seolah menyimpulkan bahwa Loki tidak akan kembali ke MCU. Jangankan mikirin balik lagi ke MCU, mikirin Loki gimana caranya dia ke toilet, bagaimana cara kalau punggungnya suatu saat gatel, itu juga bikin pusing sendiri kan? Tapi itu tadi bercanda ya guys. Sekarang mari kita kembali ke pertanyaan awal, apakah Loki bakal kembali ke MCU? Mari kita bedah jawabannya. Di akhir Loki season kedua, Loki mengorbankan dirinya menjadi temporalum untuk multiverse demi orang-orang yang ia sayangi. Loki yang menemukan glorious purpose-nya dan menemukan jawaban akan menjadi dewa seperti apa dia pada akhirnya. Loki kini duduk di singgasananya sambil memegang berbagai universe agar realitas di dalamnya tidak mati. Nah, dengan kekuatannya itu, Loki mengaliri multiverse dan melanjutkan eksistensi multiverse baru versi dirinya. Loki otomatis sudah menjadi God of Stories yang memiliki kemampuan menulis ulang cerita apapun yang ia inginkan jika suatu saat diperlukan. Loki juga sekarang bersikap sebagai pengawas untuk realitas yang ada di berbagai universe. Jika pertanyaannya apakah Loki akan kembali lagi ke MCU, jawabannya adalah iya jika Marvel membutuhkan. Jika Marvel Studio membutuhkan kisah baru, maka Loki akan bertindak mengubah cerita. Misalnya saja jika Jonathan Majors terbukti bersalah di kasusnya itu, yang berujung Marvel akan memecat Jonathan Majors, Loki akan sangat diperlukan untuk menulis ulang cerita siapa yang bakal mengacam multiverse MCU selain Kang the Conqueror. Namun kita benar-benar berharap kalau Jonathan Majors baik-baik saja, Kang the Conqueror bisa menyelesaikan kisahnya hingga ke Avengers Secret Wars nantinya. Namun untuk Loki, jika semua sesuai dengan rencana, dia kecil sekali kemungkinan untuk bergabung di event Avengers Secret Wars. Kenapa seperti itu? Karena sekarang Loki ini menjaga stabilitas multiverse, bukan lagi ikut ke dalam bagian cerita di dalam sebuah universe. Loki ini levelnya sudah berbeda dan tidak akan ikut campur dengan urusan di salah satu universe atau bahkan pertarungan antar universe. Selama masih ada TVA, masih ada Illuminati, masih ada Doctor Strange atau siapapun yang menyadari bahwa perlu tindakan untuk menjaga multiverse, maka jelas Loki tidak akan muncul kembali ke MCU. Namun jika tidak ada lagi yang sanggup dalam menyelamatkan multiverse, maka barulah Loki akan bertindak menulis ulang cerita. Namun memang ada berbagai cara sebenarnya jika ingin Loki kembali ke project MCU, misalkan dia ingin bertemu dengan TVA atau ikut event besar MCU hingga bertemu dengan Thor di kemudian hari, cara-cara tersebut bisa kita bicarakan. Yang jelas, pernyataan Tom Hiddleston di Tonight Show kalau perjalanan 14 tahunnya sebagai Loki berakhir di season kedua bukanlah kesimpulan kalau dia sudah selesai dengan perannya. Loki tentu masih eksis di MCU, namun kehadirannya saja yang dikurangi. Ada banyak sekali sebenarnya jalan MCU untuk mendatangkan Loki. Faktanya Loki tidak hanya satu dan tidak hanya menjadi sosok God of Stories. Ada banyak sekali varian Loki yang masih hidup dan Tom Hiddleston bisa memerankan variannya di suatu cerita tanpa harus mengganggu pengorbanan Loki God of Stories. Kecuali untuk varian Loki seperti Kid Loki, ini kan diperankan oleh orang yang berbeda. Kedepan kita juga masih yakin sebenarnya Kid Loki ini akan kembali bahkan akan bergabung dengan Young Avengers. Kid Loki ini akan punya jalan ceritanya sendiri di masa depan, tapi kehadiran dari sosok Kid Loki bukan mengembalikan Tom Hiddleston ke MCU. Di opsi yang kedua, Loki bisa kembali sebagai varian dari Presiden Loki. Meski memang kita yakin kalau varian ini tidak akan signifikan muncul di project MCU, tapi ada kemungkinan kalau dia akan menjadi cameo di film-film MCU masa depan. Ada juga desas-desus baru-baru ini yang mengatakan kalau Loki versi Presiden Loki ini sempat muncul di set syuting dari Deadpool ketiga bersama dengan Mobius. Tapi tentu ini masih rumor saja, belum bisa kita jamin kebenarannya. Tapi cukup masuk akal jika Presiden Loki mengetahui semua yang terjadi dan dia akan membantu Mobius untuk mengumpulkan para Avengers dan akan bertarung dengan villain utama di Avengers Secret Wars nantinya. Dengan begitu, maka Tom Hiddleston akan tetap kembali ke MCU meskipun memang bukanlah versi utama dari seriesnya.
Di cara yang ketiga untuk mengembalikan Loki adalah lewat Avengers Prime. Di awal tahun 2023, Marvel pernah merilis komik terbaru mereka yang menceritakan bahwa para Avengers sedang menghadapi ancaman multiverse mereka sendiri. Kejadian itu tepatnya terjadi di komik Avengers Forever seri 13, di mana tim superhero dari seluruh multiverse bersatu untuk melawan sekelompok penjahat, termasuk di dalamnya ada Dr. Doom dan juga Mephisto. Menariknya, di komik ini sosok yang menyatukan mereka semua ternyata adalah Loki alias Avengers Prime. Di dalam komiknya, Loki satu ini adalah varian yang sudah tobat atau berpaling dari sifat jahatnya. Kemudian, Loki segera menyadari bahwa ada beban tanggung jawab untuk melindungi multiverse. Konsep cerita dari komik tersebut memang benar-benar mirip kan dengan cerita dari Loki season kedua. Setelah Loki menjadi God of Stories sekarang, tentu sangat mudah bagi Marvel untuk mengadaptasi alur cerita komik ke MCU. Bisa saja nanti diceritakan di Yggdrasil, Loki versi sekarang berbeda dan memiliki pandangan yang luas ke seluruh multiverse. Loki bahkan memiliki kekuatan untuk memanipulasi garis waktu dan membuka pintu ke realitas yang berbeda jika diperlukan. Jadi ke depan Loki akan menemukan cara agar meski ia menjadi temporalum dan duduk di singgasananya saja, tapi ia justru bisa pergi kemanapun yang ia mau. Kita tahu sendiri kalau Loki punya kekuatan bayangan yang membuat dia bisa menjadi banyak. Dengan Loki yang sekarang menjadi pemegang multiverse, otomatis kekuatan Loki jauh lebih besar dari sebelumnya. Bayangan Loki ini bisa berubah menjadi sebuah fisik yang sebelumnya hanya bayangan dan tidak bisa disentuh, tapi di versi sekarang bisa disentuh dan ia bisa pergi ke semua realitas manapun yang ia mau. Termasuk juga dengan event besar Avengers Secret Wars pada tahun 2027 yang akan berlangsung nanti, tentu akan kosong jika tanpa kehadiran Loki yang hype-nya sudah benar-benar terbangun sejak akhir Loki season kedua. Ceritanya akan jauh lebih seru, bukan hanya TVA yang mengumpulkan Avengers, tapi seperti di dalam komik di mana sosok Beyonder yang menyatukan para Avengers juga para villain-villain untuk bertarung, Loki di satu momen akan hadir sebagai entitas yang bisa mengumpulkan para superhero terkuat dengan sangat cepat, lebih cepat dari TVA saat situasi sangat-sangat genting. Ya, situasinya mirip seperti Wong dan juga Doctor Strange yang membuka banyak portal di Avengers Endgame di mana mereka memberikan akses kepada superhero untuk datang. Loki pun bisa berbuat hal yang sama. Mirip juga seperti adegan Kahori di trailer What If season kedua, di mana Loki di puncak cerita akan mengumpulkan superhero terkuat, bukan lagi lintas galaksi seperti Doctor Strange, tapi juga lintas universe dan menjatuhkan mereka ke titik pertarungan. Loki bisa memilih mereka dengan cepat karena memang Loki sudah melihat semua realitas para superhero ini karena dialah yang membangun ceritanya. Dengan cara seperti ini, maka kita bisa melihat Loki kembali lagi ke event Avengers Secret Wars. Atau bahkan nanti akan ada momen bersejarah saat Loki pertama kali bertemu lagi dengan Thor. Kita tahu fakta dari karakter Loki ini, Loki berkali-kali menipu kematiannya di MCU. Mulai dari memalsukan kematiannya di film Thor The Dark World, hingga menggunakan Tesseract untuk menghindari penangkapan, dan akhirnya tewas di Infinity War. Jadi akan sangat masuk akal di akhir cerita Loki season kedua, bukanlah kematian atau terhentinya Tom Hiddleston sebagai Loki, melainkan sekarang ia mendapatkan kehidupan untuk peran tanpa akhir sebagai dewa, juga Tom Hiddleston akan sebagai Loki selamanya di MCU. Loki tentu bisa muncul di semua fase kalau posisinya seperti sekarang ini. Bahkan setelah Loki season kedua ini berakhir, muncul banyak sekali teori-teori baru, jangan-jangan di beberapa cerita film MCU, Loki sudah campur tangan sejak awal. Tapi intinya adalah Loki versi sekarang sudah menemukan tujuan hidupnya. Ingatkah kalian pertama kali ia muncul di MCU, Loki selalu digambarkan sebagai orang yang haus akan perhatian dan keinginan utamanya sebenarnya adalah ingin dicintai. Untuk mencapai tujuan ingin dicintai itu, Loki berkesimpulan bahwa dia harus menjadi raja atau penguasa agar semua orang bisa mencintainya. Ternyata kenyataannya tidak seindah itu. Loki selama ini justru dianggap sebagai penjahat karena salah arah. Barulah di akhir season kedua, Loki memahami apa yang sebenarnya ia inginkan selama ini dan ia menemukan cara untuk dicintai banyak orang meskipun ia harus berkorban dengan kesendiriannya. Meskipun kesendirian bukanlah keinginannya, namun dengan kesendirian ini, ia akan mendapatkan cinta dari orang-orang di sekelilingnya. Yap, begitulah sempurnanya development karakter Loki di MCU. Makanya kita setuju saat Tom Hiddleston mengatakan, akhir season kedua Loki adalah akhir yang sempurna untuk karakternya. Dengan tidak adanya rencana membuat season ketiga untuk Loki, jelas Loki tidak akan ada di film atau seriesnya sendiri. Loki kedepannya akan hadir di event-event crossover jika diperlukan. Loki sudah menjadi makhluk yang levelnya di 4 dimensi sekarang.
Untuk penjaga multiverse seperti TVA hingga Avengers masih ada di 3 dimensi. Jelas Loki berbeda level dengan karakter MCU. Bahkan sangat memungkinkan ke depan penulis cerita dari film-film MCU akan bertemu dengan Loki ketika Loki tidak suka dengan jalan ceritanya. Lalu kemudian Loki mengubah arah ceritanya yang mirip-mirip seperti apa yang dilakukan oleh She-Hulk, namun jangkauan Loki lebih luas lagi. Mengutip wawancara Tom Hiddleston dengan Jimmy Fallon di Tonight Show, Loki bahkan menggoda bahwa ia bisa saja mengembalikan Tony Stark ke MCU jika Marvel menginginkannya. Jadi rumor bahwa Tony Stark akan kembali ke MCU, bahkan Robert Downey Jr. sendiri menyanggupi akan kembali ke MCU, maka jelas sang Iron Man tidak akan lama lagi akan datang ke MCU. Salah satu momen yang paling masuk akal untuk mengembalikan Tony Stark tentu saja di Avengers Secret Wars. Entah Tony Stark nanti adalah seorang varian atau bukan, namun kehadiran Tony Stark tidak boleh mengganggu momen pengorbanannya di Avengers Endgame. Konsep kehadiran dari Tony Stark mungkin sama seperti yang ada di film Deadpool ketiga yang dugaan kita mengambil Wolverine dari universe lain. Hal yang sama bisa saja diterapkan di Secret Wars di mana Iron Man hingga Captain America bukanlah berasal dari Sacred Timeline selama ini, tapi mereka berasal dari universe lain yang punya cerita yang jauh lebih menarik. Yang bisa kita lakukan adalah mari tunggu saja kejutan apa yang diberikan oleh Marvel Studio. Kesimpulan dari semua ini adalah kita yakin Loki akan kembali di beberapa momen besar MCU.